Jendela transfer musim dingin kembali hadir bukan sekadar sebagai agenda tahunan, melainkan ruang keputusan yang kerap menggeser arah musim. Dari 2 Januari hingga 2 Februari 2026, klub-klub elit Eropa mulai membaca ulang kebutuhan mereka, menimbang celah, menghitung risiko, dan memilih momen yang tepat untuk bergerak. Di Premier League, Manchester City disebut sudah melangkah lebih jauh dari sekadar pemantauan. Nama Antoine Semenyo muncul ke permukaan bukan sebagai rumor liar, melainkan sebagai target yang diklaim hampir diamankan. Semenyo kini berada di titik di mana performa bertemu konteks. Penyerang asal Ghana itu tak lagi hanya dilihat sebagai aset potensial, tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan spesifik dalam struktur permainan. Ketertarikan City pun memunculkan pertanyaan yang lebih dalam, karena kita semua tahu City tidak kekurangan penyerang mewah. Apa yang sebenarnya mereka lihat dari Semenyo? Dalam senyapnya kalender tengah musim, performa konsisten Antoine Semenyo perlahan mengubah statusnya dari sekadar pengamat pasar menjadi pusat perhatian. Bournemouth mungkin tak selalu hadir di panggung utama, tetapi kontribusi Semenyo membuat banyak mata tertuju ke selatan Inggris. Dalam 16 penampilan bersama Bournemouth di Liga Inggris, Antoine Semenyo membangun reputasi yang tak lagi bisa diabaikan. 8 gol dan 3 assist menempatkannya tepat di belakang Erling Haaland dan Igor Thiago dalam daftar pencetak gol terbanyak, sebuah konteks yang menjelaskan mengapa namanya terus muncul di meja diskusi klub-klub besar. Ketajaman itu diperkuat oleh fleksibilitas peran, winger secara natural, namun mampu berfungsi sebagai penyerang tengah, membuat Semenyo tampil sebagai profil komplet. Di titik inilah ketertarikan para anggota Big Six menjadi masuk akal. Bukan sekadar karena angka, melainkan karena fungsi yang bisa ia berikan dalam berbagai skema permainan. Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester City hingga Manchester United disebut mencatat namanya, dengan Chelsea sempat masuk dalam arus rumor. Ketertarikan itu bukan hal baru, ia sudah terasa sejak awal tahun, bahkan sebelum kontrak barunya diteken. Kesepakatan 5 tahun yang ditandatangani pada musim panas, lalu justru menambah lapisan kompleksitas. Di dalamnya terdapat klausul rilis senilai 65 juta pound sterling yang bisa diaktifkan pada jendela waktu terbatas hingga 10 Januari. Bagi Bournemouth, ini memberi ruang untuk bersiap. Bagi klub peminat, ini adalah tenggat yang memaksa keputusan cepat. Nilai klausul memang akan turun di musim panas, tetapi momentum Januari dianggap terlalu berharga untuk dilewatkan. Manchester United termasuk yang bergerak agresif. Paket finansial yang diajukan disebut kuat dengan presentasi proyek yang dirancang serius. Namun arah cerita mulai bergeser ketika muncul laporan bahwa Semenyo lebih memprioritaskan Manchester City. Penolakan terhadap United tidak dibangun di atas angka, melainkan pada pertimbangan sepak bola. Soal peran, struktur tim, dan jalur karier yang ia anggap paling relevan. Penjelasan itu diperkuat oleh pakar transfer Ben Jacobs. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa daya tarik proyek menjadi faktor penentu. Semenyo, menurut Jacobs, tidak sedang mencari lonjakan gaji, melainkan lingkungan yang memberi kesinambungan dan peluang berkembang dalam sistem yang jelas. Jacobs juga menggarisbawahi bahwa perbedaan finansial di antara para peminat relatif tipis. Semua klub berada di kisaran tawaran yang mirip, sementara Manchester United enggan merusak struktur gaji demi memenangkan persaingan. Dengan kondisi seperti itu, pilihan Semenyo menjadi soal preferensi sepak bola murni, bukan kompetisi angka. Sempat pula Liverpool berada di barisan terdepan. Perombakan besar lini depan ditambah ketidakpastian masa depan Mohamed Salah dan cedera Isak membuka spekulasi lanjutan. Namun narasi itu meredup setelah pembicaraan November tak berlanjut. Seperti diisyaratkan Jacobs, Liverpool memilih berhenti dan patahnya kaki Isak pun tak cukup untuk memicu pendekatan baru. Di titik ini, arah cerita semakin mengerucut dan Manchester City terlihat berada paling dekat dengan garis akhir. Perubahan kecil dalam ritme seringkali menandai pergeseran besar dalam cara sebuah tim membaca pertandingan. Musim ini, Manchester City tak lagi selalu membangun serangan dengan kesabaran berlapis seperti tahun-tahun sebelumnya. Di bawah Guardiola, City justru lebih sering memilih jalur cepat, memanfaatkan transisi, ruang luas, dan jarak panjang.
Haaland menjadi titik akhir, Foden, Reinders, dan Doku menjadi penggeraknya. Hasilnya terasa nyata. Gol-gol dari serangan balik cepat melonjak, melampaui akumulasi 2 musim sebelumnya. Dalam konteks itu, kebutuhan City mulai terlihat lebih spesifik. Bukan sekadar pemain depan tambahan, tetapi profil yang mampu hidup dalam sepak bola langsung. Gaya menyerang Bournemouth memberi gambaran mengapa Antoine Semenyo masuk radar. Kecepatannya, kekuatan menjaga bola, keputusan yang relatif bersih, serta kemampuan menggunakan kedua kaki membuatnya relevan dalam struktur City yang kini lebih vertikal. Terutama saat menghadapi lawan dengan pressing tinggi, karakter seperti ini menjadi senjata yang efisien. Guardiola sejak lama memandang fleksibilitas sebagai nilai strategis, bukan bonus. Musim ini kembali membuktikannya. Absennya Doku memaksa Reinders bergeser, Foden ditarik ke sayap kiri, dan keseimbangan menyerang pun berubah. Dalam skema seperti itu, kebutuhan akan pemain sayap yang bisa berfungsi di dua sisi sekaligus terasa mendesak. Semenyo menawarkan jawaban praktis, pengalaman Premier League tanpa kurva adaptasi yang panjang. Pernyataan Guardiola awal bulan ini memperjelas arah berpikirnya. Gol tak boleh berhenti di kaki penyerang tengah. City pernah sukses ketika kontribusi datang dari sayap dan lini kedua, bukan hanya dari nomor 9. Ketergantungan pada 19 gol Haaland menjadi alarm sunyi, terlebih saat Foden, pencetak gol terbanyak kedua, harus menjauh dari area yang paling berbahaya baginya. Di titik ini, Semenyo tak hanya diproyeksikan sebagai pelapis, tetapi sebagai pengalih beban. 8 gol Liga musim ini menunjukkan ia mampu memberi ancaman sendiri dari sayap. Jika City ingin menyalip Arsenal dan mengunci kembali kendali Liga, menghadirkan pencetak gol tambahan yang kompatibel dengan Haaland bukan sekadar opsi, melainkan langkah yang dibaca sebagai kebutuhan. Jika Antoine Semenyo benar-benar tiba di Etihad, wajah Manchester City akan bergerak ke level ancaman yang berbeda. Bukan sekadar menambah opsi, tetapi memperkaya struktur yang sudah mapan. Guardiola diperkirakan tak banyak mengubah kerangka dasar, tetap setia pada pola 4-1-4-1 yang lahir dari 4-5-1, formasi yang memberi keseimbangan antara kontrol dan daya ledak. Di lini belakang, stabilitas tetap menjadi fondasi. Gianluigi Donnarumma dipercaya menjaga gawang dengan barisan 4 bek yang dirancang untuk menahan sekaligus memulai progresi. Nico O'Reilly dan Matheus Nunes di sisi, Josko Gvardiol berpasangan dengan Ruben Dias di tengah. Di depan mereka, Nico Gonzalez berperan sebagai poros tunggal, menjadi jembatan antara pertahanan dan fase menyerang, tugas yang sejatinya milik Rodri, namun masih dibatasi kondisi fisik. Lapisan berikutnya adalah ruang di mana City bisa berubah menjadi sangat agresif. Jeremy Doku, Phil Foden, Ryan Cherki, dan Semenyo membentuk garis 4 yang dinamis, syarat kecepatan dan variasi pergerakan. Kombinasi ini bukan hanya soal siapa yang menggiring bola, tetapi bagaimana ruang dibuka dan dieksploitasi dalam tempo tinggi. Sebuah skenario yang kerap membuat lini belakang lawan kehilangan struktur. Di depan semua itu, Erling Haaland berdiri sebagai titik akhir. Dengan suplai yang datang dari berbagai arah dan kecepatan yang terus menekan, perannya sebagai ujung tombak justru semakin mematikan. Jika susunan ini benar-benar terwujud, City tak hanya tampak menakutkan di atas kertas, tetapi juga menghadirkan jenis ancaman yang sulit diprediksi dalam alur pertandingan. Di titik inilah seluruh manuver itu menemukan maknanya. Rencana, spekulasi, hingga kemungkinan kedatangan Semenyo bukan berdiri sendiri, melainkan membentuk satu pesan yang jelas. Manchester City sedang menekan pedal gas lebih dalam. Perburuan gelar musim ini tak dibaca sebagai proses jangka panjang, tetapi sebagai pertarungan yang harus dimenangkan sekarang. Setiap langkah transfer, setiap penyesuaian taktik, menambah bobot tekanan pada Arsenal yang terus dibuntuti tanpa jeda. Arsenal mungkin masih berada di depan, namun bayang-bayang City tak pernah benar-benar menjauh. Jarak poin menjadi tipis, ritme kemenangan dijaga, dan sinyal ambisi terus dikirim dari Etihad. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya kualitas skuad yang berbicara, tetapi juga pesan psikologis bahwa City siap mengejar hingga garis akhir dengan kedalaman dan fleksibilitas yang terus diperbarui. Narasi itu semakin kuat ketika musim ini disebut-sebut sebagai bab terakhir Pep Guardiola bersama City.
Rumor tersebut mengubah konteks setiap keputusan. Ini bukan lagi soal membangun fondasi baru, melainkan memaksimalkan apa yang ada. Guardiola seolah ingin memastikan bahwa jika ini memang musim penutup, ia akan meninggalkan standar tertinggi, bukan dengan perpisahan yang tenang, tetapi dengan dorongan terakhir yang penuh perhitungan. Pada akhirnya, keseriusan City tak hanya dibaca dari susunan pemain atau formasi, melainkan dari urgensi yang menyelimuti setiap langkah. Arsenal kini bukan sekadar pemimpin klasemen, tetapi target yang terus dikejar dengan disiplin dan kesabaran. Dan di balik semua itu, ada satu benang merah yang terasa kuat. Musim ini bisa menjadi penentuan, baik bagi perburuan gelar maupun bagi akhir sebuah era di Manchester.